kecil daripada yang lain kalau industri itu produksinya itu lebih tinggi karena reaktannya tuh lebih sedikit jadinya tuh plus terus habis itu tuh tadi kan ini udah karena pengaruh kenaikan suhu itu ada ini suhu 27 derajat 37 40. Jadi itu yang paling tinggi suhunya itu yang paling cepat terus juga pakai katalis siapa sih gambarnya Pak? Ini hari ini Itu gambar ya? iya Ini cacahnya saat kamu ngapain? Foto. Saudara. Jadi kita jadi bisa. Di sini Vina lagi, di sini aku, Ini bisa. aku terakhir aku senang ini bisa percepat reaksi. Dia tuh bereaksi enggak? Iya, cepat kok. Kalau seperti ini, tapi gimana? Diuraikan. Apa penguraian? Dari apa? Pecah, dari apa? Penguraian, urai. Dari apa? Dari atom menjadi apa? Dari apa? Senyawa menjadi apa? Pinter. Dari senyawa menjadi unsur. Senyawanya siapa di sini? Pinter. Senyawanya adalah H2O. Diurai menjadi unsur apa ya? H2 plus 2 lagi huruf E kecil itu menjadi penting. Ini kakak ikut ya, terus juga terus orang
melanjutkan reaksinya saja. Ya. Terus sebelumnya kenapa? Dia akan melepas panas. Dia akan melepas panas. Melepas dia akan saudara. Terus dia bilang gimana kalau begitu? Terus saudara itu bilang itu kalau negatif. Tapi negatif itu naik negatif itu kan berarti dari apa? Delta H itu apa sih? Delta H itu produk dari reaktan. Kalau dia negatif, tapi produknya reaktan yang besar. Reaktannya yang besar. Tapi tandanya dia akan turun atau dia akan naik. Turun ini. Ya. H2O tanya di mana? Meter H2O2. Terus yang diuraikan di mana? Meter H2 plus bawahnya. HCl3 tanya di mana? Di baliknya. Betul? Oke. Sama-sama. Sudah? Sabun. Oke. Ada kegiatan 1 di LKBD ya. Apakah tumbukan ini selalu menghasilkan reaksi? Tidak. Pertanyaan kegiatan kedua ya. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kegiatan 3 adalah pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan laju reaksi. 4 adalah pengaruh kenaikan suhu terhadap kecepatan laju reaksi. 5 adalah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Oke, silakan maju presentasikan hasil diskusinya. Monggo. Bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan hasil diskusi kami mulai dari kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Bisa dimulai dari Caca, kegiatan 1. Oke, nah. Soal pertama, apakah tumbukan selalu menghasilkan reaksi? Tidak, karena tumbukan dibagi menjadi 2, yaitu tumbukan efektif dan tumbukan non-efektif. Tumbukan efektif yaitu tumbukan yang dapat menghasilkan partikel-partikel produk reaksi, sedangkan non-efektif itu yang nggak bisa menghasilkan produk reaksi. Soal kedua bisa dilanjut dengan Caca. Dari gambar diagram energi bawah ini ya. Jadi kita mau lihat perbedaannya energi aktivasi maju dan energi aktivasi balik. Jadi kayak gini. Pertama kita gambar diagramnya dulu ya. Jadi kan ada bulan. Ini reaktan, ini produknya. Nah, energi aktivasi maju itu energi aktivasi di puncak ini sampai ke energi aktivasi maju itu dari reaktan ke produk. Nah, energi aktivasi yang di puncak sini ke reaktan. Jadi ini EA maju. Kalau energi aktivasi balik itu dari produk ke reaktan. Jadi kayak gini. Tetap ya dari puncak sini ke reaktannya. Jadi ini namanya energi aktivasi balik. Kemudian perubahan entalpinya.
perubahan entalpi itu kan sama dengan delta H ya. Jadi perubahan entalpi itu dari selisihnya antara produk dan reaktan. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ini adalah entalpi atau delta H. Ya. Nah, sekian dari Caca. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu adalah kegiatan 2, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Pengaruh ukuran partikel terhadap laju reaksi. Ada 3 bentuk partikel, ada yang kepingan, ada yang butiran, dan ada yang gugur. Dari gambar tersebut, mana sih yang laju reaksinya yang paling lambat? Itu dimulai dari yang kepingan, kemudian ke butiran, kemudian yang gugur. Dari kepingan, butiran, sama gugur. Gugur itu paling cepat. Terus kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya semakin besar dan laju reaksi semakin cepat. Nah, lanjut ke kegiatan 3. Pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan laju reaksi suatu zat. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita dilanjut dengan Mbak Khofifah. Jadi gambar ini gini. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak kemungkinan partikel yang akan bertumbukan. Jadi kalau partikel yang bertumbukan semakin banyak, sehingga laju reaksi juga semakin cepat. Jadi kalau misalnya partikel yang bertumbukan makin banyak, laju reaksinya juga semakin cepat. Jadi laju reaksi itu juga dipengaruhi oleh apa? Konsentrasi. Dengan Bisa yang ini. Nah, langsung aja monggo dijelaskan. Jadi kalau konsentrasinya ini kan dilihat dari konsentrasinya ya teman-teman. Jadi kalau konsentrasinya lebih besar itu laju reaksinya juga akan semakin cepat. Kalau konsentrasinya itu kecil, laju reaksinya juga lambat. Tuh. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut kegiatan selanjutnya, kegiatan 4. Yang akan dijelaskan oleh Lisa. Pengaruh kenaikan suhu terhadap kecepatan laju reaksi. Jadi dari gambar 1, 2, sama 3 itu yang paling lambat adalah 1 dan 1 terus ke 3. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya. Karena adanya energi kinetik yang makin bertambah dan tumbukannya semakin cepat. Kegiatan yang terakhir juga sekaligus penutup presentasi kita adalah kegiatan 5 yang akan dijelaskan oleh Kak Caca. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi Ini gambarnya. Jadi katalis itu sendiri adalah suatu zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Nah, di antara dua gambar ini, gambar yang kedua, laju reaksinya itu lebih cepat daripada gambar yang pertama. Karena gambar yang kedua dikasih katalis, yaitu katalisnya 1 ml FeCl3. Yang gambar pertama ini tanpa katalis. Jadi permisalannya kayak gini. Misalnya ya, yang non katalis yang nggak pakai katalis ini laju reaksinya selama 10 menit. Terus kalau dikasih katalis itu bisa kurang dari 10 menit. Misalnya yang asalnya 10 menit jadi 5 menit kayak gitu. Terus di sini reaksi penguraian H2O2 dengan menggunakan katalis FeCl3 yang merupakan reaksi eksoterm. Jadi reaksi penguraian itu sendiri kan dari senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Kalau ada H2O2, ini kan terdiri dari 2 unsur, yaitu H sama O. Jadi H2 plus O2. Diagramnya kayak gini. Karena reaksi eksoterm, maka reaksinya ke arah bawah. Yang di atas reaktan, yang di bawah produk. Jadi reaktannya itu H2O2 menjadi H2 plus O2. Karena ini penguraian kan, jadi dari senyawa ke unsur-unsurnya dengan katalis FeCl3. Kayak gini teman-teman, bisa dipahami.
pertanyaan bagi siapapun yang hendak bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau tanya? Tanya mengenai materi, silakan Kak Ivana. Kurang dengar suaranya gimana Kak Ivana? Pertanyaannya. Arifian, mau Kak tanya? Ivana, saya nggak bisa dengar ngomong Kak. Kalau bisa semakin kecil ukuran benda semakin besar masukan. Gini. Kalau partikel semakin kecil ya, kan jadi serbuk-serbuk. Bandingin tablet sama tablet yang udah ditumbuk. Kalau tablet kan dia kan pasti cuma segini aja, luas permukaannya. Kalau udah ditumbuk kan dia pasti akan lebar. Jadi luas permukaannya jadi tambah lebar bisa. Jadi itu yang bisa mempengaruhi. Terima kasih. Sudah diterima jawabannya. Terima kasih. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Naila. Ivana tadi mau bertanya apa? Akan cepat ya. Silakan Kak Nina mau bertanya. Kenapa katalis itu dapat mempercepat laju reaksi? Oh jadi gini, katalis itu kan suatu zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Nah, ini katalis ini fungsinya untuk caranya itu dengan menurunkan dan menaikkan energi aktivasi yang tadi dijelaskan pas kegiatan kedua itu. Jadi katalis itu dapat mempercepat atau memperlambat suatu reaksi dengan cara menurunkan atau menaikkan energi aktivasi. Bisa diterima jawabannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan membuka slot pertanyaan terakhir. Silahkan apabila masih ada yang hendak bertanya. Kak Nila, Kak Reka, silahkan. Begitu pertama, kalau misalkan ditumbuk tapi dimasukin air dingin, atau yang nggak ditumbuk tapi dimasukin air panas. Untuk menjawab pertanyaan itu sepertinya kita perlu melakukan percobaan terlebih dahulu. Tapi berdasarkan jumlah data yang ada, Kalau menurut saya itu ya, suhu itu lebih berpengaruh daripada luas permukaannya. Jadi yang nggak ditumbuk tapi dimasukkan air panas itu lebih cepat reaksinya daripada yang ditumbuk tapi air dingin. Kayak gitu. tidak diterima jawabannya. Bisa. Bisa, terima kasih. Sekian sesi pertanyaan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih plus ya untuk kelompok yang maju. Kita ambil kesimpulan dari diskusi hari ini. Kesimpulannya apa yang kita peroleh hari ini? Laju reaksi. Ya, silakan. Satu. Laju reaksi itu ada 4 faktornya yang bisa mempengaruhi lambat atau cepatnya laju reaksi itu. Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, sama katalis. Oke, terus kesimpulan yang kedua lagi? Selain itu, kok
Luas permukaan, konsentrasi, suhu, katalis. Oke, luas permukaannya gimana? Yang cepat itu gimana? Permukaan yang besar. Ya, silakan. Permukaan yang lebar. Melebar, luas, Ya, itu bisa mempercepat laju reaksi. mempercepat laju reaksi. Terus faktor yang kedua, apa lagi? Suhu. Suhu yang gimana? Yang mempercepat Suhu yang tinggi. angkat tangan? Ya, silakan. Jadi suhu yang lebih tinggi itu lebih cepat terjadi laju reaksi. Suhu yang tinggi itu mempercepat laju reaksi. Oke, yang ketiga, konsentrasi. Oke, konsentrasi yang gimana? Ya. Makin besar konsentrasi maka makin banyak kemungkinan partikel yang berhubungan sehingga laju reaksi semakin cepat. Semakin lebih cepat. Oke. Untuk ke faktor tadi ya. Ini kan ada 4, kita ambil kesimpulan bareng-bareng ya. Ada 4 yang mempengaruhi laju reaksi yang ada hubungannya dengan tumbukan. Benar ya? Jadi kesimpulannya 1, tumbukan itu dibagi menjadi 2, yaitu tumbukan efektif dan tidak efektif. Tumbukan efektif itu tumbukan yang menghasilkan reaksi, sedangkan kalau tidak efektif tidak menghasilkan reaksi. Gitu. Terus kemudian kesimpulan yang kedua tadi adalah faktor laju reaksi. 1 adalah konsentrasi luas permukaan. Oke, luas permukaan. Jadi gini, luas permukaan, kalau kalian lihat luas permukaan antara keping sama serbuk. Keping itu kan kayak kepingnya gini ya. Jadi luas permukaannya yang mana kira-kira? Yang ini toh. Yang kontak dengan luar yang ini saja. Kalau serbuk berarti kan partikelnya kecil banget. Saya sebar. Yang kontak dengan udara yang mana kira-kira? Makanya kalau kontaknya lebih luas, maka kontak dengan luar itu lebih luas juga, maka laju reaksinya semakin cepat. Kedua, kesimpulannya apa tadi? Suhu. Gimana tadi suhu? Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Suhu. Kok bisa Bu suhu itu bisa meningkatkan laju reaksi ini? Kalau suhu dinaikkan, kesimpulan kalian kan semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya. Kenapa? Kalau semakin tinggi suhunya, maka energi kinetik semakin tinggi besar. Apa sih energi kinetik itu? Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi dia dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, energi kinetiknya besar, berarti gerakannya semakin cepat. Gerakannya semakin cepat ya, Bob? Laju reaksi Apa gerakannya cepat? Bertumbukan. Nah, tumbukannya semakin apa? Semakin banyak, tumbukannya semakin banyak yang dengan yang lain lah. Karena tumbukannya semakin banyak, frekuensinya semakin banyak, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Gitu. Kesimpulan yang ketiga apa tadi? Konsentrasi semakin apa? Semakin besar konsentrasi, semakin cepat Semakin besar konsentrasi, maka lajunya semakin cepat. Kenapa? Ini konsentrasi itu adalah menyatakan banyaknya jumlah partikel zat terlarut. Benar nggak? Betul. Kalau konsentrasinya besar, jumlah partikelnya piye? Konsentrasinya besar, jumlah partikel semakin banyak. Berarti semakin banyak, kira-kira di dalam situ partikelnya semakin banyak semakin sesek. Partikel semakin bertumbukan. Nah, semakin bertumbukan berarti jumlah tumbukannya semakin gimana? Banyak. Maka laju reaksinya semakin cepat. Contohnya, kalau masih belum paham yang konsentrasi gini, kalian di perempatan ya. Perempatan di desa dengan perempatan di kota, kira-kira yang banyak lewat mobil-mobil atau sepeda motor yang mana? Di kota. Berarti itu menandakan kalau yang mobil sama sepeda motor tadi itu jumlah partikel. Nah, berarti kira-kira di perempatan kamu sering terjadi tabrakan apa enggak? Nah, itu sering terjadi tabrakan. Makanya kalau jumlah partikelnya banyak, tabrakannya akan semakin sering. Terus faktor selanjutnya apa tadi? Katalis. Nah, katalis tadi gimana? Penambahan katalis? Penambahan katalis itu mempercepat laju reaksi. Oke, mempercepat laju reaksi, gitu. Terus, tapi dia itu bereaksi enggak? Tidak. Oke. Contohnya apa? Makanya gini, kalian
pasangan, saling mencintai berdua. Terus iki seneng, mak comblang datang. Gitu. Kira-kira mak comblang ini fungsinya apa? Menjodohkan sebagai katalis. Jadi ini gak perlu soro-soro menunjukkan kalau aku seneng kamu, nggak usah. Mak comblang yang bilang lah, kita nggak perlu tenaga besar. Jadi dibantu sama mak comblang. Si A dan B ini dibantu mak comblang supaya bersatu. Gitu. Jadi mak comblangnya sebagai katalis. Nah, sekarang apa fungsinya katalis di sini? Mempercepat. Jadi yang waktu butuhnya lama jadi cepat. Cara kerjanya gimana? Nah, gini. Kalau katalis, ini ya, saya gambarkan seperti ini. Ini reaksi apa ini? Endo apa endo? Produk lebih besar daripada reaktan. Ini adalah reaksi endoterm. Oke. Kira-kira ini kalau saya tanya puncaknya di mana ini? Energi aktivasinya yang mana ini? Di puncak itu. Dari sini kemana ini? Ke reaktan. Reaktan. Ini adalah energi aktivasi. Aktivasi. Oke. Energi aktivasi. Ini tanpa katalis. Nah, fungsinya katalis apa? Ini reaktan, ya. Ini nggak sampai segini. Nah, ini sudah tercapai. Jadi ini adalah energi aktivasi. Energi aktivasi dengan apa? Diberi katalis. Dengan katalis. Jadi ditambahkan katalis ini tidak sampai membutuhkan energi yang besar untuk mencapai suatu reaksi. Jadi dia memotong, memberikan jalan alternatif supaya nggak sampai puncak, nggak usah sampai puncak, kamu bisa nyampe ini. Nah, ini menjadikan jalan alternatif di sini. Oke, terang ya, memberikan jalan alternatif supaya dia mencapai produk tanpa melalui energi yang besar ini. Oke, kalau misalkan reaksi pembakaran, kertas reaksi pembakaran itu reaksi dengan apa? O2, oksigen. Ini ada oksigen nggak di sini? Ada. Kenapa ini kok nggak terbakar? Karena tidak ada. Tidak ada apa yo? Tidak ada yang siapa? Dia akan terbakar kalau apa? Kalau direaksi Reaksi api. Jadi dia akan terbakar kalau mencapai apa ini? Puncaknya ditambahkan energi supaya mencapai puncaknya. Nah, dia nggak akan terbakar kalau nggak ada energi yang masuk, benar nggak? Iya. Banyak panas yang masuk tadi kalor, tetap seperti ini. Paham ya? Oke, berarti katalis ini seperti apa kalau tadi? Seperti mak comblang. Oke, pinter. Oke, seperti mak comblang. Oke, sudah? Oke. Untuk mengetahui sudah paham apa belum materi, saya adakan evaluasi ya. Ada pertanyaan di LKPD ya? Kira-kira paham belum hari ini tentang materi faktor yang mempengaruhi durasi? Oke, silakan tuliskan filternya ya. Nama, kelas, filternya.
Sudah? Ada lagi? Oke, kita bahas ya soal evaluasi. Oke. Nomor 1. Berikut pernyataan yang tidak benar tentang teori tumbukan. Yang mana? Yang tidak benar. Ayo, yang tidak benar. Yang mana? Yang C. Katalisator memperlambat laju reaksi. Oke, 2. Angkat tangan. Ya. Mempercepat energi kinetik kalau bereaksi A. Oke, benar. 2A. 3. Angkat tangan. Oh. Nomor 3. Itu yang C Bu 1456. Berarti itu adalah siapkan alat dan bahan. Serbuk magnesium. Dipilih yang apa ini? Konsentrasinya yang lebih besar. Gitu. Oke. Lanjut. Nomor 4. Oke. 4. Yang mana ini? Yang C. Benar. Serbuk halus. 5. Ya. Reaksi antara pH 2 dan O2 pada suhu 25 derajat Celcius berlangsung sangat lambat, tetapi ketika ditambah serbuk PT, reaksi menjadi lebih cepat. Tadi dipengaruhi oleh apa? Ditambah serbuk PT. Ayo yang apa? PT-nya sebagai katalisnya. Sip. 6. Ayo. 6. Mengapa ruang tumpukan sentuh yang lebih besar menjadikan ruas reaksinya semakin cepat? Ya, silakan. Karena semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka akan semakin sulit untuk bereaksi. Karena semakin besar. Ya mana? Mengapa ruas permukaan sentuh yang lebih besar menjadikan laju reaksinya semakin cepat? Karena semakin besar ruas permukaan, maka bidang sentuhnya Semakin besar. Dan tumbukannya kan berarti semakin semakin luas. Oke. 7. Ayo, silakan. 1 dan 3. Yang banyak dipengaruhi apa ini? Suhu. 1 dan 3. Oke, suhunya yang beda, konsentrasi sama luas permukaannya beda ya? Sama ya? Oke, sip, pintar. 8. Ya, 8. Suatu reaksi yang pada umumnya akan menjadi lebih cepat berlangsung apabila konsentrasi reaksinya lebih besar. Penjelasan yang tepat dari faktor tersebut adalah Bukan antar partikel akan menghasilkan energi yang besar bila konsentrasi reaksi meningkat.